Makanya sukacita juga nih. Haleluya, haleluya. Selama beberapa hari ini kalau mau doa itu aneh rasaku ya. Udah berdoa terus di dalam doa itu aku dikasih penglihatan yang aneh-aneh, dan yang lebih anehnya itu di dalam penglihatan itu aku melihat macam-macam tapi kayak nonton begitu. Nah, karena udah nonton itu aja akhirnya ngantuk gitu ya. Duh, Tuhan Yesus gitu ya. Itu beberapa hari seminggu belakangan ini begitu terus pagi juga begitu, aku bilang aduh Tuhan Yesus, darah Yesus gitu ya. Terus tadi pagi yang buat semangat tuh begini, bangun terus menyembah masih juga ngantuk, nyanyi lagi masih juga ngantuk, udah 2 kali Tuhan Yesus tolong gitu ya. Terus Tuhan buat gini, dipegang gitu ya wajah saya. Udah gitu melek mata saya di dalam penglihatan ini, melek mata saya. Teruslah saya langsung berbicara dengan Tuhan, berbahasa roh terus. Sukacita banget Tuhan Yesus, thank you ya. Saya bilang kayak gitu. Ternyata cuma dipegang begitu aja tuh sama Tuhan. Itu sukacitanya, aduh Tuhan terima kasih. Udah berapa hari begini-begini aja ngantuk, hampa, kosong. Nah itu yang saya mau saksikan. Itu sukacita saya tadi pagi. Makanya saya WA hamba Tuhan bersukacita, saya bilang kemarin tadi WA-nya, bersukacita di dalam Tuhan gitu ya. Nah itu kesaksian saya, pokoknya saya satu hari ini bersukacita banget karena saya bisa konsentrasi doanya, dan doanya itu saya mau usahakan berbahasa Indonesia nggak bisa, tapi saya sukacitanya luar biasa. Itu kesaksian saya. Terus saya dipercayakan Tuhan begini, penglihatannya kata Tuhan gini, marilah datang kepadaku, kata Tuhan gitu ya. Terus Bu Vita ya, mamanya itu. Evelyn. Iya, mamanya Evelyn, Bu Vita ya. Nah, Bu Vita datang bawa itu kue ditampah gitu ya, bawa kue tampah. Terus datang Kak Eva bawa hati. Bawa hatinya gitu sama Tuhan kan. Terus kata Tuhan gini sama Bu Vita, beginilah seharusnya kau datang, hatimu selalu manis, kata Tuhan begitu ya. Terus dengan Kak Eva kata Tuhan, aku akan memuaskan dahagamu, kata Tuhan begitu. Nah terus Tuhan memegang ini telinga kita satu persatu. Tuhan bilang begini, dengarkan suaraku. Itu kata Tuhan, dengarkan suaraku, kata Tuhan begitu ya. Nah terus yang terakhir Tuhan kasih tunjuk ke si Pak Gabe dikasih sendal yang baru, tapi sendalnya sendal kayak seperti sendal jepit, sendal Jepang itu ya, warnanya di dalam putih, terus bisnya di luar itu merah, talinya merah. Kata Tuhan supaya kamu jangan terpleset, kata Tuhan gitu ya, dikasih sendal yang baru. Nah terus Tuhan mengganti sendal itu dengan sepatu yang baru. Terus Pak Gep dikasih lagi pakaian baju putih yang baru, lengan panjang. Tuhan ini mau kemana? Mau ngelamar kerja ya? Saya bilang begitu kan. Tuhan bilang ada sesuatu yang baru nanti didapat Pak Gabe. Saya nggak tahu sesuatu itu apa. Bantu doa aja Pak Gep. Ya itu aja, Tuhan percayakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Marta buat pesannya, saksinya luar biasa. Silakan teman-teman Kairos yang lain disampaikan. Shalom. Ya, Halo, puji Tuhan ya, ada beberapa. Salam Pak Gep. Iya, shalom. Silakan Pak David disampaikan. Ya, puji Tuhan ada beberapa hal yang Tuhan percayakan. Yang pertama, saya mau menyampaikan pesan Tuhan untuk kemarin malam ya, saya pas berdoa ya. Itu Selasa 5 April jam 8 malam. Saya dapat pesan Tuhan untuk Kairos. Tuhan berpesan berhati-hati dan berjaga-jagalah. Karena ketika saya berdoa semalam tuh kayak Tuhan perlihatkan di tengah-tengah Kairos tuh ada mayat.
Saya nggak tahu. Biarlah kita berdoa, berhati-hati, dan berjaga-jaga agar roh maut itu jauh dari seluruh Kairos. Terus yang kedua, setelah saya diperlihatkan mayat, saya kayak dikasih sebuah permata yang baru, bersinar. Terus Tuhan katakan, ini adalah generasi baru yang akan lahir dari Kairos, yang nantinya akan bersinar. Itu untuk yang semalam. Dan tadi, Haleluya. ketika saya berdoa, saya melihat Kairos tuh kenapa ada bendera putih. Terus aku tanya Tuhan, Tuhan kenapa bendera putih? Tuhan ingatkan untuk Kairos, segala sesuatu bukanlah akhir. Akhir itu adalah justru awal permulaan. Bagaimana Tuhan akan membawa ke musim yang baru, menyeberangi sungai yang Yordan itu. Makanya Tuhan berkata, bersiap-siaplah. Karena Tuhan mau membawa Kairos kepada tanah perjanjian yang baru. Dan Tuhan katakan, tetaplah berpegang teguh kepada apa yang telah Tuhan firmankan atas Kairos. Terus yang kedua, aku diperlihatkan untuk, ada Bu Christine nggak ya? Saya nggak kenal Bu Christine ya. Ada. Saya diperlihatkan Bu Christine ini, Tuhan katakan Bu Christine, Tuhan hanya minta Bu Christine itu untuk muncul, agar perkenanan Tuhan itu engkau dapatkan. Selama ini Tuhan dapatkan Bu Christine itu justru munculnya bukan kepada Tuhan. Terkadang kepada manusia, ke diri sendiri, kekuatan sendiri. Tuhan katakan, mari muncul. Muncul itu Tuhan bawa masuk ke hadiratnya. Supaya ketika ibu masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka Tuhanlah yang akan memulihkan dan memberikan ibu kekuatan yang baru. Terus Tuhan untuk Kak Lince dan Bang David ya. Kata Tuhan, bersiaplah untuk Kak Lince dan Bang David. Nanti akan abang dan kakak ini diperhadapkan dengan pelayanan orang-orang yang putus asa. Kayak mau, pokoknya udahlah gitu. Terus yang terakhir buat Kak Marta. Kak Marta, Tuhan katakan, Kak, jangan pilih jalan sendiri, kata Tuhan. Nanti kakak nggak bisa lihat tujuan Tuhan. Tuhan bilang, lihatlah itu jalanku. Marilah ikut sama aku. Itu saja Tuhan Yesus memberkati. Oh, deh. Thank you, Bit. Sama-sama, Kak. Itu sama tadi dengan dengarlah suaraku. Dengarkan suaraku, saudara yang dengar. Ya, saya coba mau membahas sedikit ya, karena ini banyak ya. Saya berdoa ada roh kebenaran, roh pengertian yang datangnya dari sorga, melingkupi roh, tubuh, jiwa, pikiran kita ya. Yang pertama buat Bu Christine. Bu Christine, saya percaya ini mendengar ya. Bu Christine apakah Bu Christine bisa mengikuti kita? Iya Pak, ya saya ikut. Ya. Baik. Dengar. Ini bicara muncul, Tuhan mau ibu muncul. Arti muncul itu apa ya namanya? Tadi dibilang jangan muncul kepada manusia. Tuhan mau ibu terus bergantung kepada Tuhan. Ya, biarlah seruan ibu itu hanya Tuhan yang dengar ya. Iya Karena Pak. terberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Buat Kak Eva tadi bawa hati sama Tuhan. Ya, Tuhan yang puaskan. Ya, Tuhan yang puaskan. Buat Bu Vita bawa, apa tadi dia bilang? Bawa kue. Kue ya Kak ya. Ya, memang Ibu Vita suka bawa kue. Ini karena nggak ibadah aja nih. Kalau suka ibadah dia pasti bawa kue. Gitu. Nah, Pak Gabi, tak ketawa Pak Gabi. Ya, apa namanya, buat Bang David, Kak Linca, Tuhan percayakan ya, orang-orang yang putus asa ini yang kesekian kali saya dengar, pelayanan putus asa. Ya, pastikan Bang David sama Kak Linca tidak putus asa melayani orang putus asa. Karena kita harus berjam-jam mendengar mereka bercerita.
Ya, kadang-kadang ditegur bukan masuk. Kadang-kadang kalau diingatin atau ditegur responnya bukan baik, malah justru berbalik. Kadang-kadang tidak sedikit menghujat kita, menyerang kita, ya. Nah, tapi itu panggilan sekarang, itu pelayanan untuk perjalanan sekarang, ya ingatlah bahwa kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, Pak Gep, hati-hati ya. Ada perubahan sendal dan sepatu, terus awas tergelincir. Ya, Pak Gep ya, pastikan perjalanannya tidak di tempat yang licin. Hati-hati ya, supaya tidak terjatuh. Baik, ada lagi kah? Iya, Pak. Tadi yang tentang penglihatannya Bang David, ada permata baru yang bersinar ya. Terus ada generasi baru di Kairos yang bersinar gitu. Tadi saya juga ngelihat, Pak Obi itu gendong di tangan kiri kanan itu gendong balita sih. Terus diikuti sama balita-balita juga di belakang gitu ya. Terus yang saya lihat Pak Obi itu nggak cuma gendong, tapi juga goyang kiri kanan sambil nyanyi gitulah. Pokoknya sukacita. Ya, tadi Bang David bilang bakal ada generasi baru ya, mungkin itu masih satu ada hubungannya dengan apa yang saya lihat gitu ya. Mungkin Tuhan akan taruh ada orang-orang baru di Kairos ya, saya nggak ngerti. Terus saya lihat tadi untuk Kak Nia ya, Kak Nia ini saya lihat Kak Nia itu lagi pakai lotion di kakinya ya, di telapak kaki. Terus saya lihat semua kapal, maaf ya saya nggak tahu, ada kapal-kapal di kakinya itu dikerokin gitu loh, dikelupasin gitu. Jadi ya saya percaya Tuhan proses Kak Nia sampai jadi terlihat cantik, terlihat siap untuk menjadi mempelai Tuhan Yesus gitu ya, seperti Esther dipersiapkan begitu rupa ya untuk menghadap Raja. Itu aja sih yang saya dapat. Terima kasih. Wow, makasih Pak Aristo buat pernyataannya. Ini sungguh meneguhkan hati, khususnya buat saya secara pribadi. Bagaimana tangan kiri Tuhan percayakan menggendong bayi. Dan beberapa waktu lalu juga kiri dan kanan Pak, dua tangan gendong balita. Gendong balita. Ya. Terus diikuti balita di belakang. Terus diikuti balita-balita yang lain ya. Ya. Saya percaya ini adalah jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, yang notabene masih baru atau baru bayi rohani. Tetapi terus dukung saya dalam doa, karena sekalipun secara nyata belum terlihat, tetapi saya percaya itu yang akan kita lihat di depan. Dan beberapa waktu lalu juga Kak Eva memberikan saya WA, padahal dia yang bermimpi untuk dia. Tapi tidak tahu seperti rema, dia bermimpi, dia ada bayi juga, bicara bayi juga. Nah, tadi juga David bilang generasi baru, Tuhan munculkan jiwa-jiwa baru. Ini sangat menghibur hati ya. Ini meneguhkan hati, karena memang seperti saya itu dalam sebuah perendaman beberapa bulan. Ya, situasi menunggu itu tidak mudah. Dalam masa penantian tidak mudah. Nanti saya akan bahas di firman Tuhan, bahwa terkadang janji Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, kadang-kadang kita mendapat sesuatu yang wow, ya, tetapi kenyataannya berbanding terbalik. Tapi saya percaya setiap apa yang Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah meleset, ya. Nah ini juga buat Nia, David sama Nia ini lagi sekolah Alkitab. Saya memang mau masukkan mereka belajar tentang teologi dan manusia roh.
Jadi nggak hanya pengetahuan firman, tapi bagaimana yang tersembunyi di dalam pikiran dan hati itu dibongkar oleh kebenaran, dan roh mereka perkasa. Mereka ini Tuhan taruh di hati saya, mereka ada di depan saya, dan kita sekolahkan mereka, dan saya berdoa mereka harus lebih tajam dari saya, lebih peka dari saya, karena mereka generasi orang muda yang memberi hidup, ya, melepaskan hidup mereka dari pekerjaan. Saya bilang jangan tanggung, ya, sekali berendam sekalian. Jangan sudah kehilangan berbulan, bertahun, bahkan gaji. Saya nggak bisa gaji kalian, saya hanya bisa kasih makan, sekolahkan, itu pun anugerah. Dengan status pelayanan saya yang begini, nggak seperti dulu, ya hidup dengan iman. Makanya saya sangat bersyukur, saya digembleng Tuhan dari bulan 10 sampai hari ini, hidup karena anugerah. Dari waktu ke waktu, ya hanya anugerah. Gitu. Jadi apa yang dilihat dari Pak Risto itu sangat meneguhkan sekali. Karena memang dia ini perjalanannya memang dikikis habis. Ya, karena dia hidup dengan pikirannya, dia hidup dengan pengalamannya, tapi bersama Tuhan. Tidak penting masa lalumu, tidak penting cerita masa kecilmu, yang penting adalah bagaimana engkau berjalan dengan Tuhan. Nah, ini juga seirama, seiring dengan apa yang kau pelajari beberapa bulan ini. Dan Pak Risto tidak ada CCTV di rumah Pak Risto, atau memantau rumah ini, toh. Tetapi di dalam roh Tuhan berbicara dengan jelas, ya. Puji Tuhan, ya. Kita diselidiki satu persatu. Baik, ada lagi kah? Satu lagi, Pak. Ini lama ditungguin, udah 3 bulan absen. Nggak ngerti sih, coba nanti dikoreksi aja ya. Tadi aku lihat Tuhan kasih setumpuk buku gitu, bukunya besar-besar kayak dictionary gitu, kayak kamus-kamus gitulah, ke Bang David yang tadi itu loh, Bang David yang di Medan ya. Tuhan kasih setumpuk buku gitu. Terus Tuhan katakan buka bukunya, gali terus katanya. Tapi Tuhan bilangnya gini, gali terus firman-Ku karena aku akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia yang tidak engkau ketahui, aku akan memberikan engkau pewahyuan-pewahyuan yang baru. Itu aja sih. Thank you. Wow. Thank you. Ini berharga dari emas dan perak. Bisa diperhatikan Tuhan. Ya, apa yang Kak Lince lihat, David juga sedang belajar, ya. Dan ini sebuah konfirmasi bahwa Tuhan akan percayakan lebih lagi pewahyuannya. Ya, jadi selama setahun ini berendam benar-benar dalam hadirat Tuhan, gali dari banyak firman. Kalau kata Smith Wigglesworth, ya, dia nggak ada buku lain selain hanya kitab suci. Ya, banyak pengajar-pengajar, banyak sekarang, ya, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, tetapi Smith Wigglesworth bukunya cuma satu, kitab suci. Pernah satu cerita, dia ada sahabat, di masa itu sahabatnya itu membawa koran. Ya, membawa koran. Karena sahabat dia pikir itu langkah itu koran, karena hanya orang-orang yang ada uang yang bisa beli koran pada masa itu. Jadi sahabatnya itu datang ke rumahnya membawa koran. Lalu Smith Wigglesworth bilang begini, kamu bawa keluar koran itu atau kamu yang keluar sama koran itu? Saya nggak mau di rumah saya ini ada berita, ada koran. Saya cuma mau nyari kitab suci. Ketika saya membaca lebih lagi cerita dia, ternyata dia hanya firman Tuhan yang mengisi pikirannya, hatinya, telinganya, matanya. Cerita yang lain dia nggak penting. Karena dia tahu kebenaran itu sanggup memerdekakan dia. Nah, ini ada buku banyak. Saya percaya ini buku tentang bagaimana para nabi, para rasul, raja-raja yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Generasi zaman-zaman dulu yang Tuhan urapi dengan luar biasa. Nah, pelajari bagaimana mereka mendapat perkenanan Tuhan, bagaimana mereka mendapat kuasa, otoritas, dan mandat oleh Tuhan. Nah, pelajarin, hidupin. Kalau mereka bisa, percayalah, ketika engkau terus mendesak masuk dalam hadirat Tuhan, pasti kau mendapat perkenanan Tuhan. Ya, nah ini Kak Lince, jarang-jarang ini Kak Lince berpenglihatan. Ya, puji Tuhan. Makasih Kak Lince. Oke, ada lagi kah?
Biar kita masuk sharing firman. Cukup? Oke, baik kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih buat malam ini, malam yang kami percaya ada sesuatu anugerah, keajaiban yang kami terima minggu pertama di Kairos. Kami tahu Tuhan, Kau sudah memimpin kami hampir 3 bulan, 4 bulan memasuki bulan keempat. Kami percaya kami ada sebagaimana ada di tengah kondisi bangsa yang terus berjuang untuk bangkit. Di tengah kondisi bangsa yang sedang mengalami kondisi banyak kesulitan, persoalan. Tetapi kami masih bisa beribadah malam ini. Semua karena anugerah. Bapak berbicaralah Engkau. Engkau yang menyuruh hamba berbicara buat Kairos. Aku mau Engkau mewahyukan dirimu. Ampunkan dosa dan pelanggaran hamba-Mu. Hamba-Mu ini tidak berguna kalau Engkau tidak menunggangiku. Itu sebabnya bicaralah sepatah kata buat Kairos. Sehingga kehidupan itu mereka miliki. Kuasa memerintah itu mereka miliki. Kuasa menciptakan itu mereka miliki. Dan ada selalu terobosan demi terobosan yang terjadi di tengah-tengah Kairos. Peliharalah, berkatilah komunitas yang kecil ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan ya. Saya tadinya mau tunjuk perempuan. Tetapi saya mencatat beberapa minggu ini. Karena memang Tuhan menaruh saya berbulan-bulan berendam dalam hadirat. Kadang saya itu berjam-jam di kamar dalam hadirat Tuhan. Sampai saya ada di satu titik saya mengerang sama Tuhan. Tuhan kok saya nggak kerja ya? Kok saya pulang dari Medan tuh kok nggak ada yang saya layanin ya? Dulu saya punya jadwal cukup padat. Kadang di satu hari itu bisa 5, bisa 6. Kadang saya hari ini bisa di Serpong, besok entah di kota mana. Dan selalu bergerak terus. Tapi ketika saya mengabdi, melayani pengabdian di kota Medan 2 tahun, lalu saya kembali ke sini. Dari mulai bulan 10 sampai hari ini. Saya awalnya berdoa minta sama Tuhan. Tuhan, kasihlah saya pelayanan. Kalau saya keluar kota kan lumayan Tuhan. Ada buat ini, buat itu. Sementara tanggung jawab besar. Ya, bagaimana harus ini, harus itu. Tapi saya tahu Tuhan menyediakan segalanya. Tapi saya nggak mau berpangku kepada orang. Saya mau saya bekerja, saya melayani Tuhan. Lalu saya dapat upah dari situ. Gitu. Tetapi Tuhan bilang kepada saya, nah, kau harus bagikan hidupmu ini. Supaya Kairos itu tidak ada kata menyerah. Kairos selama engkau ada dalam hadirat, selalu ada Tuhan buat keajaiban. Haleluya. Lalu saya beberapa minggu atau bulan lalu, saya dikoreksi sama Tuhan. Hampir 1 minggu, saya sudah hampir separuh bikin catatan. Bagaimana saya ngomong dengan Tuhan, dengan sahabat. Ketika saya mulai memperbaiki mesbah doa saya, Tuhan bilang pertama kali kepada saya, kenapa engkau minta melayani orang? Aku yang minta supaya engkau melayani aku. Karena saya berpikir solusinya adalah ketika saya melayani, saya bisa mencukupkan. Karena hidup saya bukan hanya saya, istri, anak 3. Bukan. Saya punya ada beberapa orang yang menjadi tanggung jawab. Bahkan puluhan. Ya, ada janda, ada anak yatim, piatu. Banyak lah. Saya bilang, Tuhan saya tidak mau berpangku dengan apapun. Saya mau tangan saya ini yang bekerja. Lalu Tuhan bilang, kenapa kau minta melayani manusia? Aku yang minta supaya kau melayani aku. Saudara yang terkasih, lalu Tuhan koreksi saya yang kedua. Kalau engkau mau bermegah, bermegahlah yang berikut ini. Engkau supaya engkau mengenal dan memahami bahwa aku adalah Tuhan yang setia. Saudara yang terkasih, hampir 17 tahun saya berkecimpung dalam pelayanan penginjilan. Saya berpikir saya sudah mengenal Tuhan lebih dalam. Ternyata saya terjebak bahwa melayani Tuhan itu, saya pikir di panggung. Mengimpartasi karunia. Karunia makin tajam.
Kita bisa tahu nama orang, kita bisa tahu siapa ini orang. Ternyata Tuhan bilang, kalau engkau mau bermegah, bermegahlah yang berikut ini. Engkau memahami dan mengenal aku. Saya terjebak bahwa bermegah kita itu, saya pikir, wah, saya punya banyak pelayanan, jam terbang saya banyak. Saya punya banyak orang-orang yang sayang sama saya, lalu saya dipakai Tuhan, punya karunia penglihatan dan kenabian yang tajam. Ternyata Tuhan bilang, aku nggak tertarik itu, nak. Aku mau lebur engkau, aku mau perbaiki engkau. Karena ada yang salah yang kau bangun. Karena apa yang aku tidak bangun, aku akan bongkar. Tetapi selama apa yang aku bangun dalam dirimu, tidak ada satupun yang bisa membongkar. Lalu saya mulai memperbaiki. Apa yang salah? Ternyata ada di dalam satu selubung hati saya yang disebut dengan apa? Kemegahan. Saya sudah bisa melakukan ini, saya sudah bisa buat ini, saya sudah bisa membuat ini, saya sudah bisa melakukan ini. Sepertinya saya sendiri yang membuat sebuah penghargaan itu. Ternyata di mata Tuhan, yang Tuhan mau adalah kita terus mengenal Dia dan kita belajar tentang kehendak Tuhan. Lalu Tuhan yang pertama ajari saya adalah saya puasa 40 hari, saya puasa 21 hari. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang telepon. Nggak ada yang cari. Seperti Tuhan tutup semua itu. Tuhan mau antara Dia dengan aku. Dan masa inilah yang saya mau sampaikan kepada Kairos. Masa penantian itu kita bisa ada dalam sebuah persimpangan jalan. Kita tetap mengikut Tuhan atau kita mengikuti keinginan kita. Saya sampai sampai berpikir, gawat ini. Karena berat sebuah tanggung jawab, saya buat jadi tanggung jawab itu beban. Padahal Tuhan yang taruh, harusnya Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan bilang, adakah engkau yang berkurang? Nggak ada. Kenapa engkau mencari-cari sesuatu yang dimana engkau terjebak hanya untuk melayani keinginan manusia? Selama hampir dari bulan 10 sampai bulan 4, semua aktivitas berhenti. Tapi Tuhan tetap pelihara. Sampai saya bilang, Tuhan, dulu aku pernah dengar bangsa Israel 40 tahun. Tidak ada koki. Baju mereka, sepatu mereka tidak rusak. Tuhan siapkan daging, roti. Siapkan yang terbaik buat mereka. Sekarang aku melihat. Tidak bekerja, tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Dan ini yang saya mau bagikan buat teman-teman Kairos. Mungkin hari ini engkau ada di sebuah titik penantian. Judul khotbah kita hari ini adalah masa penantian berawas-awas. Engkau bisa salah berpikir, memutuskan, engkau bisa akurat menyenangkan hati Tuhan. Karena dalam masa menunggu, dalam masa penantian, kadang iblis membisikkan sebuah bisikan. Udahlah, kali ini kau harus lakukan ini, lakukan itu. Udahlah, tinggalkan ini, tinggalkan itu. Hati-hati. Sampai saya pernah ada satu titik saya diskusi dengan istri. Apa kita kembali ke Medan? Medan jelas ada pelayanan. Lalu istri saya cuma bertanya, ada petunjuk Tuhan? Nggak ada. Jangan coba melangkah. Sampai saya bilang, Tuhan, saya nggak ada yang saya cari. Ternyata saya hanya butuh pelayanan supaya saya tampil. Saya lupa harusnya Tuhan yang tampil. Dan hari ini saya benar-benar melihat mujizat demi mujizat. Sampai saya bilang sama Tuhan, Tuhan, gitu anak saya butuh, ada. Itu saya mau butuh ini, ada. Saya ini, ada. Semua ada. Sampai saya bilang, wow. Keren banget. Nah, kita buka firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-11. Saya diberkati dengan ini. Dan ini yang Tuhan taruh. Tadinya Kak Marta yang saya suruh khotbah hari ini. Tapi Tuhan bilang, tidak. Kau yang bicara.
supaya mereka mendengar bahwa hidup harus benar-benar nggak penting apa yang dilihat dengan mata jasmani. Yang paling penting apa yang kau lihat di alam roh. Kairos, saya bernubuat buat. Biarlah manusia rohmu aktif. Mungkin kau nggak mendengar secara audible, tapi Tuhan bisa bicara melalui mimpi. Tuhan bisa bicara melalui firman. Tuhan bisa bicara melalui orang-orang di sekitarmu. Bahwa engkau adalah anak yang Tuhan kasih. Engkau adalah berharga di mata Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya ulangi. Tidak penting mata jasmani ini yang kau lihat. Yang paling penting adalah bagaimana engkau bisa melihat manusia rohmu memberitahukan pesan kepadamu. Gubernur buat Kairos. Engkau tidak akan terkalahkan. Engkau akan terus bergerak maju dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kau terus berjalan dari kebenaran demi kebenaran firman. Sehingga saat engkau hidup oleh kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan. Amin. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu teman-teman. Yohanes pasal yang ke-11. Saya sangat diberkati tadi pagi ini. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Saya mau tanamkan di dalam rohmu bahwa Maria dan Marta memberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sakit. Dan hari ini pun saya berdoa, semua kita berdoa, sudah menyampaikan sebuah pesan, sebuah pergumulan kepada Yesus. Dan itu juga sampai di telinga Yesus. Yesus tahu Lazarus sakit. Tetapi ketika surat itu sampai kepada Yesus, Yesus menjawab di ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, saya berdoa. Kata mendengar, Yesus mendengar kabar itu. Hari ini saya berdoa, Yesus mendengar apa yang menjadi permohonanmu. Yesus mendengar setiap doa-doa yang kau naikkan kepada Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak membawa kematian. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu teman-teman yang saya kasih. Penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Pertanyaan saya, Lazarus mati nggak? Lazarus mati nggak? Mati loh. Mati. Kairos berjalan di bawah langit yang terbuka. Kairos berjalan katanya ada double favor. Kairos berjalan di mana Tuhan kata aku memegang kau dengan tangan kananku. Ada banyak janji-janji yang Tuhan lepaskan mulai dari tahun 2021 sampai tahun 2022. Tema kita nggak berubah, berjalan di bawah langit yang terbuka. Tetapi kalau kita melihat fakta, sepertinya sesuatu yang tidak baik itu seperti mengejar. Intimidasi, ketakutan, kegelisahan, sakit penyakit, kegagalan, ya, sepertinya mengejar. Tapi di satu sisi, janji Tuhan penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika saya mendengar ini, Tuhan taruh di hati saya. Ketika engkau kenal Tuhan, apakah engkau pernah dengar perkataan Tuhan secara pribadi? Ketika engkau saat teduh, ketika engkau membangun hubunganmu yang intim dengan Tuhan, apakah engkau dengar perkataan Tuhan? Ketika engkau mendengar kabar dunia, ketika engkau mendengar kabar suami, kabar anakmu, ketika engkau mendengar kabar di tengah pekerjaanmu, Tuhan bilang itu enggak penting. Yang penting seberapa besar haus laparmu untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Karena perkataan dunia, perkataan manusia tidak bisa mengubah hidupmu hari ini dan masa depan. Tapi saat kau mendengar perkataan Tuhan, sejak hari itu, Tuhan mengubah atmosfermu.
Dan besok Tuhan ubah keadaan. Haleluya. Ada satu perkataan yang dilepaskan oleh Lazarus. Penyakit itu tidak membawa kematian. Tetapi faktanya mati. Kita bilang anak kita lulus. Kita bilang pekerjaan kita dipromosi. Tapi kenapa ada penundaan? Tetapi kenapa harus ada yang namanya kabar-kabar tidak baik? Kadang kita harus menangis, kita harus meratap. Kenapa Tuhan? Ada apa? Tuhan mau bilang kepada saya dan hari ini, apa yang kau dengar di dunia nggak penting, nak. Yang penting, apakah setiap hari kau mendengar perkataanku? Ketika engkau membangun rohmu setiap hari dan kau mendengarkan perkataanku, dengar ini baik. Dunia tidak bisa mengalahkan. Bahkan maut pun, aku sudah kalahkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Apa yang membuat roh ini bisa mati? Apa yang membuat semangat ini bisa padam? Karena kita kehilangan perkataan Tuhan. Karena hanya orang yang bersemangat yang bisa menanggung penderitaan. Arti semangat itu artinya roh yang berkobar-kobar. Roh yang menyala-nyala. Kairos, jaga disiplinmu. Bangun pagi-pagi benar. Baca kitab suci. Latih dirimu berpuasa. Kalau ini kau terus hidupkan, sekalipun fakta hari ini kau dengar janji Tuhan, besok kau dengar kabar yang tidak baik. Dengar ini baik. Perkataan Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Ini yang Tuhan bilang kepada saya, nak kau bagikan di awal April buat Kairos. Jangan sampai terjebak karena kesulitan demi kesulitan. Kita terjebak menyelesaikan kesulitan itu dengan cara kita. Sehingga kita lupakan hubungan yang karib dengan Tuhan. Saya mau bilang kepada Kairos, untuk level kita, nggak cukup cuma hanya melapor. Engkau harus punya sebuah gaya hidup. Pikir itu duka, ratakan. Engkau punya sebuah hubungan yang karib dengan Tuhan. Haleluya. Ketika engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan, ada firman yang kau terima. Saat firman itu engkau terima, tiba-tiba itu menjadi rema. Ketika rema itu muncul, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Engkau mulai merenungkan siang dan malam. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau muncul sebuah iman untuk mendeklarasikan itu. Dan saya bernubuat malam hari ini. Hidupkan perkataan Tuhan. Jangan yang lain. Makanya Tuhan bilang tadi, dengarkan suaraku. Makanya Ulangan 28 Tuhan kasih sebuah garis kepada bangsa Israel. Jikalau engkau mendengarkan suaraku baik-baik, kemanapun kau pergi, Tuhan berkati. Haleluya. Saya mau bilang kepada Kairos pada malam ini. Apapun yang kau alami, dengarkan perkataan Tuhan. Karena saya mendapat ketika saya menyembah Tuhan tadi pagi. Ingatkan nak Kairos. Roh mereka harus menyala. Nyala rohmu, menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Orang yang memiliki roh yang menyala, dia akan selalu memiliki hati, pikiran, mata, telinga. Hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ada sukacita. Perkataan Yesus, penyakit itu tidak membawa kematian. Ayat 21 dan ayat 32b, ini juga sering sekali yang kita katakan kepada Tuhan Yesus. Saya membaca ya. Ayat yang ke-21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Sering sekali kita ngomong gitu kan. Tuhan, kenapa Tuhan gak dengar hari ini? Inilah ratapan saya berminggu-minggu. Akhirnya Tuhan instruksi saya. Doamu salah. Tuhan tegur keras saya.
Kita terjebak. Tuhan mau buat saya sebagai orang percaya. Tanda-tanda ini, tanda-tanda orang percaya. Apa yang membuat anak-anak Skewa tidak bisa mengusir setan seperti mana Yesus mengusir setan? Anak-anak Skewa, sampai saya dikasih satu perumpamaan. Kalau presiden memberikan instruksi kepada menteri, menteri kerjakan apa tidak? Pasti kerjakan. Tetapi kalau ada lurah atau kepala desa pakai baju presiden, suaranya sama kayak Pak Jokowi, lalu coba perintah itu menteri, didengar nggak? Kita bilang anak Tuhan, tetapi keteladanan Yesus kita nggak hidupi. Yesus pagi-pagi benar berdoa. Yesus 40 hari berpuasa. Yesus suka memberitakan Injil. Kita bilang kita cinta Yesus, tapi kita cuma mau jubahnya. Kita nggak mau penderitaannya. Makanya kata Ayub bilang, kau mau yang baik, yang nggak baik kau nggak mau. Tinggalkan dia. Kairos, dengar ini baik. Kita masuk musim yang baru. Orang yang selalu melihat keajaiban adalah orang yang pertama memiliki roh yang menyala. 2, memiliki gaya hidup. Bangun pagi-pagi benar. Baca kitab suci. Latih dirimu berpuasa. Yang ketiga, mereka menghidupi apa yang Tuhan katakan. Tanam di roh ini. Karena 2025 nanti, hanya orang yang mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu yang bertahan. Karena dunia makin sulit. Tapi orang yang bisa mendengar suara Tuhan, orang yang terus melakukan perkataan Tuhan, mereka yang Tuhan buat tampil bersinar. Ada sukacita. Saya cukup bangga sama Kairos. Kenapa saya bilang bangga? Semua kita sudah melayani Tuhan. Saya melihat, saya bangga. Hampir semua kita dengan percaya diri, dengan iman, berani sharing. Karena saya tahu nggak mudah sekalipun kita di rumah masing-masing. Emang gampang. Kan kelihatan gelagap-gelagap lidahnya. Tetapi saya bangga sama Tuhan. Kairos dipersiapkan Tuhan. Untuk terus dilatih mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, anakku nggak mati. Padahal Tuhan bilang di ayat keempat, tidak mati. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tadi David melihat bangkai, ada mayat. Saya mendapat itu bukan bicara tentang kematian fisik. Tuhan sedang ingatkan jangan sampai ada mati rohani di Kairos. Itu. Iya. Karena begitu banyak himpitan pergumulan. Roh kita nggak lagi bergairah. Ingat, orang Yahudi, salah satu perintah hukum mereka. Kenapa bait suci itu, tembok ratapan itu di baliknya itu mayat orang Filistin? Karena orang Yahudi punya satu ketetapan. Tidak boleh bersentuhan dengan mayat, karena itu najis. Ada itu di imamat. Sehingga orang Yahudi kalau ke tempat orang meninggal nggak boleh bersentuhan dengan mayat. Karena itu najis. Tadi di pernikahan Tuhan ada yang namanya di tengah-tengah kita ada mayat. Why? Kenapa? Ada apa dengan Kairos? Apakah ada kematian iman? Apakah ada kematian apa namanya? Kematian roh yang menyala-nyala. Saya berdoa tidak ada kepalsuan di Kairos.
Tidak ada kepalsuan. Semuanya kita hidup oleh kebenaran. Sekeras apapun kebenaran, buka hati kita. Biar kita dihidupkan kembali sama Tuhan. Haleluya. Tuhan bilang, yuk kita mau cek hati kita. Jangan sampai ada kematian. Kematian daging penting. Itu Tuhan suka. Tetapi bahasa tadi di tengah-tengah kita ada mainan. Peringatan. Pernah kan? Yang ke Yerusalem pasti tahu. Di Golden Gate, karena saya pernah 2 kali, di Golden Gate, waktu itu saya masuk juga dengan rabi orang imam suku Lewi, waktu itu hari raya Hanukkah, saya malam-malam ke sana. Di Golden Gate, saya nyentuh Golden Gate. Di balik Golden Gate, atau kalau kita lihat dari Getsemani, pohon zaitun yang paling tua, ya, dari situ kita bisa lihat Golden Gate, dan di balik Golden Gate ini kita Getsemani bahasa dia, pohon zaitun, kita bisa lihat Golden Gate di sini, dan di depan Golden Gate ini kan tembok ratapan. Kalau kita mau nangis tembok ratapan di baliknya ini. Nah, di balik ininya, ini kuburan. Kalau kita baca firman, nanti Yesus datang kedua kali dari Golden Gate. Ya kan, dari timur. Nah, sengaja orang Filistin taruh mayat di depannya. Supaya Yesus nggak datang di sana. Nah, arti kata mayat ada 2 memang penafsiran. Yang pertama adalah supaya kita berjaga-jaga, kita mau tolak roh maut. Yang kedua yang saya mau bilang hari ini, ketika Tuhan mau lawat kita, pastikan tidak ada kematian rohani. Kalau kau mau lawatan yang besar, kau harus punya roh yang besar. Amin. Ada sukacita. Ada sukacita. Karena di ayat 32b kita juga baca sama-sama. Tuhan, Marta yang bilang, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya berdoa hari ini, apapun keberadaan kita, yang penting yang Tuhan mau sampaikan kepada saya pada malam hari ini adalah apa? Apa yang Tuhan katakan, itu yang terjadi. Jangan perkatakan perkataan putus asa. Jangan perkatakan perkataan yang sia-sia. Karena hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Aku gagal. Aku nggak bisa. Apa aja lah. Ya, berumah tangga juga. Jangan perkatakan yang sia-sia. Karena kehidupan orang percaya dimulai dari perkataannya. Ketika perkataan kita perkataan deklarasi, profetis, perkataan iman, maka itu yang terjadi. Sebaliknya, ketika kita memperkatakan yang lemah, maka yang lemah datang. Itu sebabnya Tuhan mau bilang kepada saya dan saudara hari ini, kalau engkau mau berteriak, berteriaklah di hadirat. Jangan kepada orang, berteriak di hadirat. Ketika saya dipulihkan hubungan saya dengan Tuhan, saya menikmati loh Bapak Ibu. Saya kangen banget, udah lama saya nggak berjam-jam sama Tuhan. Kadang-kadang saya duduk diam, saya bisa nangis. Kadang-kadang saya bisa berjam-jam ada di hadirat. Suka saya. Dulu saya nggak dapat ini. Saya pikir, Tuhan kan ada di pesawat, Tuhan ada di mobil, Tuhan ada di mana-mana, gitu ya. Ternyata, ya itu mah, ya cari aman lah. Cari aman, cari pembenaran, ya kan. Yang Tuhan mau bangun hubungan yang intim. Karena Alkitab bilang Mazmur 37, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan orang yang bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya. Ingat, perjanjian manusia bisa menipu, bisa membohongi. Betul nggak? Kak Eva, betul ya? Siap janji manusia pasti kadang-kadang ada yang meleset, toh. Tapi Tuhan bilang, apa yang Tuhan janjikan, tidak ada satupun yang batal.
Haleluya. Nuh, Tuhan bergaul karib dengan Nuh. Tuhan beritahukan isi hatinya. Saya berdoa malam ini, Tuhan akan memberitahukan ide-ide, terobosan-terobosan, sebuah nubuatan-nubuatan yang tajam. Saya bernubuat hari ini, kita ada beberapa kota, ada Medan, ada Batam, ada Serpong, ada Jakarta. Ya, saya bernubuat hari ini. Tuhan akan memberitahukan detail apa yang Tuhan mau sampaikan hari-hari ke depan. Saya bernubuat malam ini. Apapun yang kau alami, proses itu tidak akan pernah menghancurkan rencana Tuhan dalam diri. Siapapun yang saat ini sedang dalam proses, tidak akan pernah menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup. Saya tutup dengan satu ayat terakhir. 2 Korintus 5 ayat 7. Pak Gib bisa bantu saya, Pak Gib? 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Oke. 2 Korintus 5 ayat 7. Ayat ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Katakan amin. 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 Hari ini Tuhan tutup dengan satu kata. Hidup kami ini bukan karena melihat, tapi percaya. Tuhan mau bilang kepada saya dan saudara, Tuhan bukan nggak mendengar permohonan. Yang kau lihat tentang hidupmu, pergumulanmu, suami, anak, keuanganmu, Tuhan tahu. Tapi jangan jadikan itu menjadi sebuah kepercayaan. Hari-hari ini saya mau bilang kepada teman-teman Kairos, hidup orang percaya bukan karena melihat, tetapi percaya. Hidup orang benar. Tuhan bilang bahwa Lazarus tidak mati, tapi tidur. Tapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi fakta 4 hari, mereka harus menunggu. 4 hari kemudian, Yesus baru tiba di Betania. Ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah berbau busuk. Saya tutup dengan satu kalimat ini. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah terlambat. Hari ini mungkin ada seruan di Kairos. Tuhan, kenapa enggak Tuhan tolong? Kenapa Tuhan enggak jamah? Tapi hari ini kuat di roh saya. Tuhan tidak pernah terlambat. Sama seperti Abraham. Tuhan suruh mereka, Tuhan tarik Abraham keluar dari kemahnya. Tuhan bilang selama kau ada di kemah itu, kau terbatas melihat keluar. Tapi ketika Tuhan tarik Abraham keluar dari kemah, pandang bintang di langit. Pandang pasir di langit. Artinya, ketika engkau mau terus mendengar arahan Tuhan, engkau tidak lagi hidup dengan kacamata atau mata yang terbatas. Tetapi ketika engkau hidup apa perkataan Tuhan, hidup oleh perkataan Tuhan, dan kau percaya, maka mata yang terbatas ini bisa melihat Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya. Boleh saya ulangi ya Bapak Ibu. Ketika Abraham di dalam kemah, matanya terbatas. Tapi saat Tuhan arahkan dia keluar dan dia mau diarahkan oleh perkataan Tuhan, dia melihat Tuhan yang ngomong, seperti mana kau lihat bintang di langit, seperti mana kau lihat pasir di laut, begitulah keturunan. Tuhan mau saat kita mendengar arahan Tuhan, kita tidak lagi melihat dengan mata yang terbatas, tapi kita melihat dengan mata kita ini, Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya saya mau bilang kepada teman-teman Kairos, apa yang kau percaya hari-hari?
perkataan manusia, vonis, keterbatasanmu, atau perkataan Tuhan. Bu Christine, hidupi perkataan Tuhan. Kapan terakhir Ibu mendengar perkataan Tuhan? Hidupi kembali. Ya. Kapan Ibu terakhir ketemu Tuhan? Hidupi kembali. Kak Eva juga. Kak Eva, hidupi perkataan Tuhan. Kakak nggak akan pernah dapat malu. Saya ingat banget. Bahkan tadi pun ketika saya berdoa, saya melihat Tuhan berikan otoritas dan wibawanya itu kepada Kak Eva. Teman-teman, Bapak Ibu, Kak Eva tadi masuk TV loh. Tapi ketika saya melihat itu, Kak, saya menangis bukan menangis melihat pergumulan. Saya menangis, Tuhan. Kak Eva yang terbatas. Karena ada Tuhan yang tidak terbatas. Dia bisa dikenal oleh banyak orang. Wow. Ada lakunya pendeta kakak. Kurang lebih, kurang banyak, tahu banyak. Tapi Tuhan mau bilang sama kakak, selama engkau hidupi perkataanku, kau tidak terkalahkan. Termasuk untuk anakmu Abel. Termasuk untuk suami dan pekerjaan. Tuhan pegang mereka. Apa kebetulan? Cuman kakak doa yang diangkat Tuhan? Enggak dong. Kalau Tuhan bisa angkat kakak, Tuhan bisa angkat keturunan. Dan aku melihat di wajah kakak, kelesuan. Satu pertanyaan. Kenapa enggak kemarin Tuhan? Sekarang dong Tuhan. Kalau Tuhan bilang kepada Lazarus, kepada Marta dan Maria, penyakit itu tidak membawa kematian. Proses yang kakak alami tidak akan membawa kematian. Tidak akan membawa kehancuran. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Begitu juga dengan Bang Joni, Kak Nita, dan anak-anak. Proses demi proses, bertubi-tubi. Saya mau bilang, abang kakak mau Tuhan pakai di Kota Batam. Berkat uang bisa habis. Tapi pengalaman dengan Tuhan itu menjadi sejarah. Sejarah itu nggak pernah bisa dilupakan. Sejarah itu akan selalu diingat. Saya ulangi ya Bang. Uang, posisi bisa turun naik. Tapi pengalaman dengan Tuhan itu akan menjadi sejarah. Baik untuk abang kakak maupun untuk anak. Saya melihat juga Pak Risto. Bang. Saya bersyukur. Bapak tadinya bilang di mobil. Kamera nggak diaktifin. Tapi saya lihat Bapak nongol. Wih, kaget saya. Berarti memang roh Tuhan. Supaya Bapak mendengar pesan ini. Pak, Tuhan berikan engkau hikmat. Karunia. Untuk engkau bisa menjelaskan kepada dunia. Kalau dulu engkau adalah seorang desain. Tuhan bilang, aku mau pakai engkau. Untuk kau bisa menggambarkan apa yang akan terjadi di depan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan maksudnya belajar di setiap waktu. Ada catatan. Atau Bapak punya note. Catat. Hidupi. Doakan. Pasti jadi. Saya bilang, Tuhan apa yang kau mau berikan kepada dia? Aku mau berikan kota ini kepadanya. Kota BSD. Jakarta. Jabodetabek. Tuhan akan kasih kota ini. Untuk apa? Supaya kau menceritakan. Nanti hidupmu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya melihat seperti Bapak itu dikenal banyak orang. Bukan hanya apa yang kau jual, Pak. Tapi bagaimana engkau bisa melejit di masa-masa sulit. Karena engkau mendengar arahan Tuhan. Karena engkau percaya Tuhan pegang hidup. Saya mau bilang sama Bapak, kuatkan iman. Ya.
Tuhan juga bilang kepada Pak Hendra, ini ada Pak Hendra saya lihat. Pak Hendra, Siap, Pak Pen. Bu Pipin, Siap. Tuhan ingatkan terus bergandengan tangan, terus sehati. Ya, tadi Bapak mungkin Ibu sudah dengar dari awal. Proses tidak pernah menghancurkan rencana Tuhan. Saya melihat Bapak sama Ibu seperti orang yang bergandengan tangan, tapi saya melihat Pak, saya melihat ini. Kuasa kegelapan terus membisikkan terus di telinga Bapak sama Ibu. Kalian nggak bahagia, hancur, rusak. Seperti, di kali ini saya harus ngomong di Kairos. Tuhan bilang begini, tetap bergandengan tangan. Dengar yang Tuhan katakan, bahwa keluarga ini adalah keluarga yang berbahagia. Keluarga ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang dipulihkan Tuhan. Amin Pak Hendra, Bu Pipin. Amin, Pak. Tuhan bilang, aku menghapus air mata suami istri. Percayalah, Tuhan punya tujuan buat Bapak sama Ibu. Proses tidak akan pernah menghancurkan Bapak. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Lalu saya diberikan Tuhan dari saat penyembahan. Kepada Bang David, Kak Linca. Saya diberikan Tuhan tentang roh pertengkaran ya Bang Kak. Kenapa ya? Saya diingatkan Tuhan tentang roh pertengkaran. Kalau nanti ada konseling roh pertengkaran, ya, begitu selesai langsung kebas itu supaya kalian nggak berantem juga. Dalam nama Yesus. Ya, kadang-kadang konseling roh pertengkaran bisa transfer bertengkar jadinya. Gitu. Tuhan bilang ada banyak roh pertengkaran. Bisa di kotamu, bisa di komselmu, bisa di keluargamu. Usir itu. Malam ini kita mau usir itu dalam nama Yesus. Ya. Jadi kita nggak hanya mendengar, oh iya terima. Kita mau doa juga nanti. Usir roh pertengkaran itu. Ya. Buat Kak Marta juga. Aku menggendong engkau. Aku mengasihi engkau. Jadi sama, dengarkan suaraku. Suaranya apa? Aku mengasihimu, aku menggendongmu, kalaupun kau lelah. Lalu Tuhan bilang begini, nah tetap terus dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Haleluya. Terus Tuhan ingatkan juga buat, ini apa namanya, Bu Vita, Pak Teo. Ya percaya kalian mendengar ini, mungkin lagi di jalan kali atau di mana. Bu Vita, Bu Vita katanya mau bersaksi, nggak jadi. Yang mana ya? Saya lupa. Emang ada saya ngomong gitu ya Pak? Enggak. Saya itu mungkin nanti ada ruangnya ya kita buka itu. Tapi yang saya mau bilang sama Pak Teo, Bu Vita, hidupi perkataan Tuhan. Saya melihat begini Bu, seperti Bapak sama Ibu itu kayak orang yang gelisah gitu loh. Tuhan bilang tenang. Aku bersama dengan Pak Teo, Bu Vita, dan Evelyn. Karena di dalam ketenangan mula kuasaku itu menjadi nyata. Itu pertama. Yang kedua, percaya. Ibu bisa baca Markus 11. Ya, Pak. Ayat 26. Ya, Pak. Saya ini juga ayat ini memberkati saya tadi di pagi hari sama istri. Kami nangis berdua baca ayat ini, Bu. Saya mau kasih ini. Ya, Pak. Markus 11 ayat 26. Tetapi Ayat 20 ayat 24, sorry, Bu. 24. Ya, ini ayat merema buat saya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Apa saja yang Ibu minta dan doakan. Ya kan? Aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi kuncinya waktu kami dapat ayat ini dan Tuhan juga sampaikan kepada Pak Teo, Bu Vita, Evelyn, ketika engkau minta dan doakan, bangun kepercayaan seolah-olah itu sudah engkau terima. Bangun di pengertian imajinasi. Aku sudah terima.
Tuhan pulihkan kami. Tuhan berikan kami berkat. Tuhan dengar doa kami. Jadi bangun kepercayaan itu. Bahwa engkau sudah menerimanya. Haleluya. Saya berdoa ini juga menjadi ayat yang terpampang nanti di Bakery Valen sama di perusahaannya Pak Theo. Apa yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Amin. Jadi itu pesan yang Tuhan bilang sama Pak Theo, Bu Vita. Jangan gelisah, tetap tenang. Percaya, ya sekalipun melihat kiri kanan, ini baru pulang dari Surabaya, baru belajar, ini terus mau ngapain lagi gitu kan. orang bingung, udah berguru di Surabaya, belajar di Surabaya berhari-hari, pulang ke Jakarta bingung ya kan. Oh Tuhan, aku tolak roh bingung dalam nama Yesus. Haleluya. Evelyn harus percaya, Evelyn akan sukses. Evelyn, aku melihat kayak ada kebingungan gitu. Kok bingung baru pulang? Kan harusnya habis retreat kan refresh ya. Ya kan? Misalnya ini, kita udah 32 malam misalnya retreat ini. Kan minimal seminggu lah menjaga api roh itu kan. Ya kan? Ini baru pulang dari Surabaya. Ya kan? Berguru sama orang sukses. Kok malah bingung? Oh, dalam nama Yesus. Ya, berkati Evelyn dalam nama Yesus. Kenapa Evelyn? Ya, siapa itu? Siapa? Ini suara siapa sih? Aku Pak. Aku ulang tahun. Evelyn ulang tahun. Oh. Birthday. Dalam nama Yesus. Umur 24 ya? 24. Jangan dituain, Pak. 24 tuh dituain. 24. Ya, biarlah ayat Markus 11 dan 24 itu menjadi kado buat Evelyn. Iya, Pak Obi, iya tadi waktu doa sih bener sih kalau Pak Obi bilang bingung. Ya bingung sih, kayak banyak banget pikiran yang kayak membuat aku nggak tenang sih sebenarnya di dalam tadi waktu penyembahan juga ya cukup banyak gangguan gitu, tapi aku bersyukur banget gitu Pak Obi nge-share tentang ini gitu, karena itu juga yang aku butuhkan dan aku rasakan gitu. Tadi keluar gitu yang yang Ayub, kenapa kamu mau terima yang baik tapi nggak mau terima yang bagus ya gitu. Itu yang plak gitu loh ya manfaat aku gitu, karena tadi di tengah aku ngobrol sama Tuhan, bergumul ya Tuhan banyak banget ini itu, tapi kayak diingatkan lagi dengan firman Tuhan. Aku kan udah bilang, aku menciptakan kamu baik apa adanya gitu. Janji-janji yang udah aku pernah tunjukkan, pernah kasih tahu, ya aku nggak melupakannya gitu. Terus kayak ya biasalah, maksudnya bukan biasa, tapi kayak pikiran manusia ini berusaha melimitasi pikiran, maksudnya melimitasi kita gitu. Jadi di saat itu aku kayak ingat gitu, Tuhan ngomong gini-gini gitu, sampai to the point yang kayak percaya, kenapa kamu nggak percaya gitu, kayak ya udah oke gitu. Jadi kayak saat Bobby ngomong tentang hal ini gitu, kamu naruh percaya kamu di mana, di kekhawatiran kamu, di apa yang membatasi kamu gitu ya, itu tamparan nih buat aku gitu, yang kayak yang pas banget lah gitu. Aku juga mendapat ayat-ayat yang tadi Pak Obi juga bilang, jadi memang harus kembali bersemangat gitu, kembali menyalakan api roh gitu. Flynn, terakhir Flynn, saya lupa ya di Amsal, masa depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang. Iya, amin. Amsal 11 apa? Nanti saya cari Flynn. Ya. Waktu kau cerita gini, Tuhan bilang buat di hati saya, masa depan itu sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang.
Amin. Haleluya. Kak Eva, kakak ada sama dengan Kak Lina? Enggak, Oh enggak ya. Pak Pendeta. Iya, kenapa Pak Pendeta? Ada yang mau disampaikan? Tuhan akan menghibur hatinya tahun ini. Tuhan memberi penghiburan tahun ini hatinya. Saya melihat seperti dia tuh dapat hadiah, dapat apa ya? Kalau bahasa saya tadi tuh penghiburan dari Tuhan. Jadi saya melihat sampai bulan 7 nanti Tuhan kasih dia penghiburan yang benar-benar ini yang dia tunggu gitu. Itu yang dia minta sama Tuhan. Terjadilah ya. Amin. Buat Abel juga, Bang Milton, Tuhan bilang mereka ada dalam tangan Tuhan. Seperti ini tangan Tuhan, mereka ini gini, ada dipegang sama Tuhan. Dia Tuhan bilang, nah yang kau gumulkan itu sudah ada di tanganku ini. Ini. Nah, jadi gak usah khawatir. Bisa Tuhan pencet, bisa Tuhan angkat, ya suka-sukanya dia kan. Haleluya. Pak Gep, terakhir buat Pak Gep. Tetap bersemangat Pak Gep. Ibu, Bapak, sama anak-anak tetap bersemangat. Biarlah tetap memiliki roh yang menyala-nyala. Tetap imani, ya, Rami, bahwa Pak Gep, Tuhan buat dari yang sendal menjadi sepatu. Artinya ada perluasan. Ya. Haleluya. Pak Gep juga sedang bergumul Bapak Ibu supaya bisa ada terobosan di tengah-tengah pekerjaannya. Amin. Baik, kita bisa bertahan 5 menit menyembah. Atau ada yang mau kesaksian? Bukan kesaksian. Tadi waktu hamba Tuhan khotbah yang katanya ini udah bulan 10, bulan 4 gitu ya. Tuhan bilang begini, itu adalah persiapan supaya hatimu itu tetap rendah hati, tetap menjaga hati. Karena bulan September nanti ada berkat berkelimpahan, kata Tuhan gitu. Jadi ini persiapan, pelajaran gitu ya, pelajaran mempersiapkan hati untuk menerima berkat. Itu saja sih yang Tuhan bilang. Tuhan Yesus memberkati. Tadi hati saya bergejolak juga sih pas dengar itu, Tuhan Yesus. Luar biasa. Sebuah penghiburan ya. Kemarin Mak Obed, istri saya yang bernubuat, sekarang kakak. Dan ini memang yang dirindukan ya. Dan saya percaya perkataan Tuhan pasti iya dan amin. Makasih Kak Marta. Saya berdoa Kairos juga bulan 9, bulan 5, dari bulan 4, bulan 3, bulan 4 sampai bulan 9, di mana kita mengurung diri, merendam, kita juga mengalami berkat-berkat, kelimpahan, kemenangan yang supranatural. Puji Tuhan. Oke, bisa bertahan 5 menit? Baik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tutup kitab suci kita. Pak Endra sudah bergabung, nanti Pak Endra yang berdoa syafaat ya. Ya, siapa Pan? Saya suka dengan lagu ini. Apa namanya? Saat ini saat indah, ku berhadapan denganmu. Lupa aku nadanya. Kok jadi grogi? Saat ini, gitu ya, kan? Tahu lagunya nggak? Tahu ya? Coba Kak Lice, Bang David bisa kah di saat ini ku berhadapan denganmu. Oke ya. Kita sama-sama mengangkat pujiannya di rumah, biarkan suara saya aja yang muncul. Oke. Tahu ya lagunya semua ya? Yang tahu bisa jempolnya lah, biar sama-sama kita nyanyi. Oke, baik. Saat indah
Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Amin. Anugerah-Mu, oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Hadirat-Mu bigani misamokai, iralamaralamo shorolomorolo kadinaya sinaralamayakai. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Narala mosha manimika namukai, Narala maya rolo makai. Tuhan, kami percaya hidup apa kata perkataan-Mu. Kami hidup bukan dari perkataan manusia. Big money luch yamanika lanika ralamai re naralaya. Haleluya, haleluya. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Terima kasih, terima kasih.
Dengarkan firman Tuhan bagimu Kairos semuanya. Apa yang Tuhan katakan kepadamu malam hari ini. Sesungguhnya Tuhan ada bersama dengan engkau. Ada di hati, ada di pikiran, dan di setiap perjalanan kehidupanmu. Biarlah engkau menghidupi yang Tuhan katakan. Saat engkau menghidupi apa yang Tuhan katakan, maka kehidupan itu engkau miliki. Ketika kehidupan itu engkau miliki, maka kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang berkelimpahan, itu Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup dan keluargamu. Kairos, dengar baik. Eko jelikelai. Biarlah rohmu terus menyala-nyala. Pastikan roh kudus yang di dalam dirimu itu tetap berkobar-kobar. Dan engkau mau terus mendisiplinkan dirimu. Engkau mau hidup dengan terus memperkatakan firman. Engkau terus mau berpuasa. Engkau mau terus bangun pagi-pagi benar berdoa. Lalu engkau mulai mendeklarasikan firman Tuhan. Ketika engkau mendeklarasikan firman, maka ada iman yang muncul. Saat iman itu muncul dalam dirimu, maka iman yang mengalahkan dunia itu ada dalam dirimu. Kairos, begitu durulai. Tuhan menghardik segala ketakutan, kegelisahan, roh pertengkaran. Oh, come on, disekirlikai. Kesakitan, kabar-kabar kekejutan malam, kabar-kabar buruk. Itu menjauh dari tengah-tengah hidupmu. Tuhan berkata kepadamu sama seperti Tuhan berkata kepada Abraham. Lihat bintang di langit. Tuhan mau saat kau mendengar arahan Tuhan. Maka engkau lagi melihat dengan mata yang terbatas. Tapi kau melihat dengan mata yang terbatas dengan Tuhan yang tidak terbatas itu. Aku melihat ada sebuah anointing, ada pengurapan yang tidak terbatas. Ada urapan doa, kuasa doa. Sehingga saat engkau berdoa, ada kuasa yang tidak terbatas terimpartasi dimanapun engkau berada. Di bulan 4 ini, ada kuasa yang tidak terbatas mengalir dari perkataan-perkataanmu, dari buah pikiranmu, dari doa-doamu. Aku melihat seperti engkau yang sedang terhubung dengan sumber. Ketika engkau terhubung dengan sumbernya, maka engkau sedang mengalirkan sebuah aliran-aliran kehidupan bagi setiap orang yang bertemu dengan engkau. Jangan engkau takut untuk mendoakan mereka. Jangan engkau takut untuk menceritakan kasih Tuhan kepada mereka. Saat engkau menceritakan kasih Tuhan, mendoakan mereka, bukan hanya orang itu yang dilawat Tuhan, tapi dirimu pun akan dilawat oleh Tuhan. Tuhan memakai engkau Kairos. Bersiaplah apa yang kau dengar hari ini. Ketika engkau menghidupi perkataan Tuhan, maka itulah yang terjadi atas masa depanmu. Pastikan malam ini perkataan Tuhan saja yang kau hidupi. Tuhan memberkati engkau. Terima kasih Bapak buat malam ini. Satu malam yang dimana Tuhan menyampaikan isi hatimu kepada kami. Ampuni kami kalau engkau mendapat kelesuan. Ampuni kami kalau engkau mendapatkan ada sesuatu Tuhan yang tidak berkenan. Tetapi malam ini engkau menyegarkan kami kembali. Engkau memberikan kami kekuatan. Aku kedeli salai carahat. Rukati karalama yasi karalama. Ore katakai. Bang David, kali ini aku melihat tangan Tuhan memegang kepalamu. Aku melihat ada satu pengurapan khusus yang Tuhan lepaskan atas hidupmu. Aku melihat dua tangan ada di atas kepalamu. Ruh kabai. Me nama yasi karalai. Aku melihat dua tangan itu ada di atas kepalamu dan di kepala istrimu. Dan itu berganti-gantian. Ketika aku melihat tangan Tuhan itu, aku tanya Tuhan, apa yang kau mau? Aku sedang menaruh berkat, urapan atasmu. Kalau aku mau kau mengembang, lapangkan kemahmu. Tempat yang sudah engkau bangun, yang Tuhan percayakan itu akan penuh, bahkan akan mengembang lagi, bahkan akan diperluas lagi. Tuhan memakai engkau sama istri, bahkan Eliakim, Tuhan pakai dia bernubuat. Eliakim Tuhan pakai bernubuat. Oh, rasikaralabakai. Di dalam nama Yesus, Tuhan juga berkata buat muka Eva, aku melihat ada satu hal yang Tuhan percayakan yang baru dalam dirimu. Aku melihat seperti Yesaya 22. Aku berikan engkau kunci kerajaan sorga. Apa yang kau buka di sorga akan terbuka di bumi. Apa yang kau lepas di sorga akan terlepas di bumi. Aku melihat Tuhan memberikan engkau kunci. Ketika sampai di tanganmu, kau katakan Tuhan,
Kunci ini nggak ada yang pas untuk pintu-pintu. Begitu dulu, karena kunci itu terlalu besar. Aku melihat seperti kunci itu seperti salib. Begins dulu kridlai kurulaka. Tuhan berkata kepadamu, kunci itu memang tidak pas untuk ukuran pintu-pintu dunia. Tetapi kunci itu pas ketika setiap kali engkau memikul beban salib Kristus. Engkau mau berkorban. Engkau mau pikul salib, sangkal diri dan ikuti Yesus. Maka dengar baik. Bukan hanya pergumulanmu yang Tuhan buka. Tetapi setiap kali engkau berjalan dimanapun dan dimanapun engkau berada, selalu ada kemuliaan Tuhan mengikutimu. Dikentudu syakarala, roro karala, syakarala. Jadilah engkau kuat, Kaifah. Tuhan mengurapi engkau, melihat kedua tanganmu memegang kunci itu. Dan Tuhan berkata kepadamu, engkau tidak sendiri. Ada aku Tuhan yang memikul juga yang sama. Aku juga memegang engkau. Sehingga saat engkau berjalan atau engkau berlari, Tuhan mengalirkan kekuatannya atas engkau. Tuhan mengurapi engkau. Bagi engkau anak Tuhan Aristo, Tuhan mengurapi engkau juga. Tuhan mau pakai engkau untuk terus banyak berbicara tentang apa yang Tuhan mau sampaikan di hari depan. Aku melihat Tuhan sedang mempercayakan engkau satu tulisan. Dan ketika engkau menulis seperti buku, dan itulah yang Tuhan akan bicarakan kepadamu untuk hari depan, apa yang Tuhan akan kerjakan di hari ke depan. Dan aku melihat Tuhan akan juga membawa engkau terus mengembang apa yang kau kerjakan. Itu dulu ada perluasan. I can't know syakarama katinaralama sikaralabatakai. Oh Rabba sekerene kantina. Itu sebabnya ketika engkau mendengar segala sesuatu yang kusampaikan, tulislah itu. Pikulika, karena 3, 5, 10 tahun ke depan itu akan tergenapi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi engkau pada malam hari ini. Bikin dudukai bagi engkau anak Tuhan Kak Marta. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan melingkupi engkau dengan kemuliaannya. Sekalipun engkau sedang seorang diri, tetapi aku melihat engkau tidak seorang diri. Ada Tuhan seperti sahabat yang berbincang-bincang kepadamu. I came to dukai. Ruanganmu tidak sepi. Karena Roh Kudus, para malaikat aktif berbicara di sekitar engkau. Bikin tuduh syakarala. Aku melihat seperti ada perjamuan. Ada seperti pesta nak domba. Bikmaiku deli. Di mana engkau berada, aku tahu itu kecil. Tetapi aku melihat seperti ada orang yang pesta. Ada orang yang bersuka cita. Aku melihat engkau membawa sebuah spirit kesukacita. Kau membawa satu spirit kesukaan besar. Oh, rasyakarala maka Tuhan mengurapi engkau di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bagi engkau Patio, Bu Vita dan Evelyn, dengar ini baik. Sekalipun hari ini engkau berulang tahun, Tuhan mengurapi engkau. Hari ini Tuhan melantik engkau, Evelyn, akan menjadi pemimpin. Evelyn, hari ini Tuhan melantik engkau menjadi seorang pemimpin. Engkau akan menjadi pemimpin di zamanmu. Kau melihat apa yang kau pelajari, apa yang kau hidupi. Tuhan akan persiapkan engkau beberapa bulan ke depan untuk menjadi pemimpin. Bahkan ada terobosan-terobosan yang Tuhan akan lakukan di tengah-tengah pekerjaanmu. Itu di luar dari kemampuanmu. Karena berkat Tuhan mengalir atas engkau. Aku melihat tangan berlimpah-limpah berkat Tuhan. Aku melihat seperti madu yang meleleh di tanganmu. Aku melihat di tanganmu penuh dengan madu yang meleleh. Oh, rakatakai. Aku melihat urapan pemimpin. Turun atasmu. Bagimu Pak Theo dan Bu Vita, jangan takut, tetap tenang. Tuhan akan menyelesaikan satu persatu benang yang kusut di tengah-tengah kehidupan keluargamu. Aku melihat Tuhan akan menyelesaikan dan mengurai satu-satu akan diurai Tuhan sehingga semuanya beres. Semuanya akan beres, kata Tuhan. Tetap tenang, tetap percaya, tetap ikutin arahan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Dengar, lakukan. Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Bagimu Pak Gabe, suami istri, Tuhan mengasihimu. Tuhan bersuka cita ketika hatimu kau letakkan semua di tangan Tuhan. Karena Tuhan yang bisa mengubah air mata menjadi sukacita. Tuhan memberkati engkau malam hari ini. Pak Hendra, Bu Pipin, aku melihat ada kasih Tuhan melingkupi di tengah-tengah keluargamu.
Ya Tuhan, menepuk pundakmu sama istri. Jangan susah hatimu. Ketika kalian ditepuk pundak, kalian seperti orang yang tersadarkan bahwa kalian tidak sendiri. Tuhan menyertai kalian. Ada Tuhan bersama dengan Bu Pipit dan Pak Hendra, Stopper, Naomi, Sania. Ada Tuhan yang menyertai. Ketika kalian ditepuk pundak kalian, baru kalian tersadar. Ternyata Tuhan hidup di tengah-tengah keluarga ini. Hari ini kalian tidak melihat, tetapi percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat Ibu dan Bapak. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, buat pesan-pesan nubuatan-Mu. Kami simpan di hati kami. Dan kami mau terus praktek apa yang Tuhan katakan. Tuhan memberkati-Mu. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Hamba sudah selesai berbicara. Biarlah kiranya Roh-Mu terus menjelaskan di hati, pikiran, roh, jiwa kami. Semakin Kau sempurnakan apa yang Kau mau untuk kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Ada yang lagi Tuhan percayakan sebelum saya serahkan kepada para pendoa? Ada, Pak. Tadi Pak Obi sebelumnya kan dari Bang David bilang ada di tengah-tengah Kairos ada mayat. Terus khotbahnya Pak Obi juga tentang ada mayat ya, ada kematian dari Lazarus gitu ya. Kalau tadi buat di hati saya kalau kondisi Kairos yang mungkin lagi ada kematian rohani gitu ya, ada kelesuan. Tapi di sini Tuhan sudah lepaskan satu perkataan kehidupan melalui apa yang telah di sharing sama Pak Obi gitu. Jadi mayat itu tidak akan selamanya mati gitu ya. Tapi Tuhan telah lepaskan perkataan kehidupan. Jadi Tuhan bilang penyakit itu tidak akan membawa kematian. Jadi kematian itu tidak akan selamanya. Dan mulai dari malam hari ini kehidupan akan datang gitu ya. Jadi kematian tidak akan menguasai, maut tidak akan menguasai. Tetapi perkataan Tuhan yang telah telah dititipkan kepada hambanya Pak Obi itu akan membawa kehidupan bagi Kairos. Dan mulai malam hari ini di bulan April ini kehidupan itu akan Tuhan tiupkan kepada Kairos. Jadi kita akan menjadi umat yang berkemenangan. Itu aja. Amin. Wow, merinding saya dengar ya Pak. Ini satu. Dan saya juga ingat pas waktu Pak Obi datang ke pembukaannya Valens Bakery, Pak Obi juga khotbahnya tentang kematian loh. Saya kaget loh. Ini toko baru buka tapi khotbahnya kematian gitu. Dan ini bulan April, baru mulai bulan April ada kematian, tetapi kematian itu nggak akan menguasai gitu. Tapi kehidupan lah, perkataan dari Tuhan itu akan menghidupkan. Kata ditiupkan tadi itu seperti gitu. Seperti ada sesuatu yang menerobos. Ya. Kata ditiupkan tadi itu yang Bapak bilang itu seperti ada sesuatu yang hidup gitu loh. Seperti mana Lazarus dihidupkan, seperti itulah kita dihidupkan Tuhan. Mulai malam ini, wow, ini perkataan iman ini. Mulai malam ini, kehidupan terjadi atas Kairos. Amin. Aku datang memberi hidup yang berkebenaran, berkelimpahan. Haleluya. Makasih Pak, Tuhan memberkati. Ayo ada lagi? Iya, tadi saya diperlihatkan. Oh nih ya, diperlihatkan dengan Michelle. Michelle itu anak Joni ya, yang kemarin diberangkatkan ke Malang. Nah Tuhan bilang begini, jangan
misal ini terkesan dilihat Tuhan tuh meremehkan ya, meremehkan kumpulan-kumpulan orang kudus. Jadi Tuhan bilang gini, jangan jauhkan kumpulan-kumpulan orang kudus. Karena misal ini bisa seperti ini, itu karena doa. Bukan karena kepintaran, bukan karena kecerdasan atau kekuatan atau kebolehannya. Nah, jadi itu pesan Tuhan. Buat misal tadi saya sedih juga sih ya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak kuat, tangan saya ini lemah. Aku bilang gitu kan. Aku hanya bisa menyerahkan misal ke tangan Tuhan. Aku bilang gitu. Jangan sampai misal ini apa ya? Saya mau bilang apa ya? Jangan sampai misal ini seperti itu gagal gitu loh. Jadi saya sedih juga tadi sempat itunya pas melihat gitu kan, saya bilang Tuhan ini tanganku lemah Tuhan, aku hanya bisa bawa misal ke tanganmu, aku hanya punya kekuatan doa saja sama Tuhan gitu ya. Nah, saya serahkan semuanya sama Tuhan. Itu saja sih yang tadi aku lihat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita bawa dalam doa nanti misalnya. Ada lagi? Shalom. Ada beberapa yang Tuhan percayakan ya. Pertama itu buat Tante Marta. Tuhan perlihatkan, kata Tuhan, berbahagialah. Seperti hati yang diikat, yang terikat tali gitu. Tapi aku nggak tahu maksudnya apa. Tapi kata Tuhan berbahagia. Kata Tuhan, hatiku ada di hatimu, kata Tuhan. Jadi berbahagialah, kata Tuhan. Terus buat Ibu Christine, di sini aku catat nih, buat Ibu Christine tadi aku dapatnya waktu pas khotbah di 1 Petrus 5 ayat 6, isinya kata Tuhan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya, kata Tuhan. Tuhan kasih ayat 1 Petrus 5 ayat 6 ini, kata Tuhan, rendahkanlah dirimu di tangannya Tuhan. Kata Tuhan, berserahlah dan percayalah kepada Tuhan bahwasanya Tuhanlah yang akan meninggikan Ibu Christine. Terus buat Kairos, terakhir buat Kairos di sini aku catat bahwasanya setiap kita anak-anak Tuhan yang ada di Kairos ini, Tuhan menggenggam. Tangan Tuhan menggenggam menggenggam hidupmu, sehingga label atau cap tangannya Tuhan ada atas hidupmu, dan satu pun tidak ada yang merusaknya, kata Tuhan. Karena tangan Tuhan telah menggenggam hidup kita masing-masing, dan di dalam hidup kita cap tangan Tuhan telah ada dalam hidup kita. Jadi berbahagialah buat Kairos. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Wow, ada sidik jari tangan Tuhan. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa merebut, merusak, atau membatalkan, menggagalkannya. Puji Tuhan ya. Ibu Christine, 1 Petrus, Petrus 5, Petrus 5:6. Ya, rendahkan dirimu. Kak Marta berbahagia, Kak Mar. Pesta kita, pesta anak domba. Kak Eva, Kak Marta ini yang mau kukenalkan sama Bang apa namanya? Bang Robert ya. Bang Obed. Ya kan? Nah, cuman Kak Marta nggak mau ketemu itu. Nah, ini kita berdoa ada pesta anak domba lah ya. Domba Paskah aja kita bilang, menghibur hati. Ya. Puji Tuhan. Apa namanya? Apa lagi ya? Ada lagi kah? Ini ada Ma Obid ini. Ma Obid kayaknya gabung dengan kita deh. Loh, dia langsung keluar. Oke, kalau tidak ada lagi. Oh, ini ada mau dukung doa untuk Vina. Ini hasil ronsennya. Pak Indra bisa baca ini ya. Mohon dukungan doa untuk Vina, hasil scanning masih ada radang di selaput otak kiri. Kita berdoa hari ini
peradangannya hilang, Tuhan sembuhkan tubuh dari Vina dalam nama Yesus. Ya. Siapa? Oke, ada yang mau didoakan? Siapa? Ica, mohon doa untuk Ica. Tanggal Ica, ya. 17 Mei ya. UTBK. Ujian apa? Ujian masuk universitas itu apa sih istilahnya UTBK itu? Kalau kita dulu si Penmaru. UTBK ya. Iya Pak. Pak Endra ada catatan? Ada apa Pan? Ica ya. Ica tadi buat apa? Nama lengkapnya apa ya? Ruth Monica. Ya. Oh. Monica iya. deh. Iya, nanti pengumumannya Ica-nya Ica yang lain, supaya Monica ya kan. Ruth Monica Sinaga. Ruth Monica, Pak Endra. UTBK ya, ujian itu masuk perguruan tinggi negeri. Siapa Pan? Ada lagi? Itu Pak di Messenger ada Abel. Saya baca ya. Ini anak dari Kak Eva. Oh, tadi UTBK itu ujian terbuka berbasis komputer. Ujian terbuka berbasis komputer. Terus ini buat Abel. Namanya Abel, anak dari Kak Eva. Kesembuhan dan pemulihan Abel, masih ada rasa sakit di tulangnya akibat COVID. Jadi supaya semakin sempurna kesehatannya dalam nama Yesus. Baik, Bapak. Ada lagi? Ya, itu aja Pak, berangkat. Teman-teman, kita satu hati dalam doa. Biar Tuhan Yesus mendengar setiap doa yang kita naikkan. Karena kita orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau saat ini kami ada sebagaimana ada. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu saja Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Kairos masih tetap terus dalam bimbingan, arahan, teguran Engkau untuk kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kau berkati Kairos. Kami berdoa secara khusus Tuhan. Buat Vina, anaknya Bu Christine, yang hasil scan masih ada peradangan di selaput otak. Tuhan kami percaya, tak henti-hentinya kami berdoa buat Vina. Tangan Kau menjamah, menyembuhkan. Kasih dan kuasa-Mu, darah-Mu Yesus, bilur-Mu menyembuhkan buat Vina. Kau berikan penghiburan, sukacita buat di hatinya, bahkan buat Ibu Christine juga. Kau berkati, Kau berikan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami terlalu percaya tangan Kau mampu menjamah, bahkan memberikan mujizat kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ruth Monica, anaknya Kak Marta, yang masuk untuk ujian terbuka berbasis komputer. Bang Joni, Anita, anaknya Bang Joni. Oh, anaknya Bang Joni. Tuhan berkati Monica, anaknya Bang Joni, untuk dalam proses ujian terbuka berbasis komputer. Kau berikan hikmat, pengertian, kepandaian, sehingga apa yang dikerjakan, Tuhan turut campur tangan, Kau berkati masa depannya. Kau buka jalan berkat ke masa depan buat Monica. Amin. Percaya Tuhan, kau percaya di dalam nama-Mu Yesus. Buat Abel, anaknya Kak Eva Tuhan. Saat ini masih ada pemulihan karena akibat COVID. Kami juga yakin dan percaya kasih-Mu sungguh ada. Kau Allah yang menyembuhkan. Kau pasti menjamah dan memulihkan seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa pokok kami Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan buat Kairos tetap terus setia, takut dan melekat pada Engkau. Kau berkati hamba-Mu yang setia, tetap terus membimbing kami. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya, anak dan istrinya tetap terus dalam perlindungan dan rencana Engkau. Terima kasih Tuhan. Di penghujung doa ini, ibadah ini kami tetap mau belajar bersyukur, berharap penuh pada Engkau. Kau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya.
Hari ini kami bersyukur, hari ini Evelyn berulang tahun, tepat di hari ini. Tuhan, Kau tahu kerinduan kami cuma satu. Genapilah setiap apa yang Tuhan janjikan dalam hidup. Pekerjaan, jodoh. Dan aku percaya dia akan menjadi besar karena nama-Mu yang besar. Dia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Aku percaya di masa mudanya banyak proses tanggung jawab yang Kau berikan kepadanya. Itu akan menjadi modal dia 2-3 tahun ke depan untuk menjadi pemimpin yang hebat. Bapa, taruhlah tangan-Mu di atas kepala. Sekalipun kami berjauhan. Teman-teman Kairos bisa angkat tangannya, arahkan kepada Evelyn. Kita taruh tangan kita, lepaskan berkat buat mereka. Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Ku tahu Tuhan yang pegang Evelyn malam ini. Tuhan, Kau tahu erangannya. Kau tahu Tuhan apa yang menjadi beban, kegentarannya. Tapi aku diingatkan tentang Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku akan membesarkan nama-Mu di bangsa ini. Oleh karena nama-Ku yang dahsyat, mulai hari ini, Engkau akan menjadi pemimpin yang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami sudah selesai beribadah dan kami akan berpisah. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Hamba-Hamba-Mu yang berjuang ikut beribadah. Mereka cepat pulang. Mereka berusaha untuk ikut Zoom. Tuhan perhitungkan sikap hati mereka. Mulai hari ini kehidupan itu sudah kami terima. Baik kehidupan, visi, semangat, cita-cita kami, pengharapan kami, hidup kembali. Dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan arahkan hatimu, angkat kedatanganmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhanmu baik-baik pada malam hari, diberkatilah engkau masuk dan diberkatilah engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan buat semua berhasil baik dan beruntung. Pulanglah dan tinggallah dan terimalah berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai kita mulai malam ini sampai Tuhan datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita. Selamat malam. Terima kasih.